Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batur ke Semarang, mampir sejenak ke Banjarnegara. Itu perjalanan saya malam ini. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sehat. Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik kain katun. Ini pantun. Memang cantik kain katun. Katun dibeli di Surabaya. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil ketua panitia. Kalau Tuhan menanam sukun, ini pantun juga. Kalau Tuhan menanam sukun, jangan dibelah dengan belati. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Bapak Wakil Bupati. Saya senang sekali malam ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu, adik, kakak, sedulur, sederek, sedoro, sedoyo, kabelnya koslet, apakah semuanya bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita malam hari ini merajut ukhuwah. Benang dirajut menjadi kain, kain dijahit menjadi baju, baju dipakai sehingga bisa menutupi segala kekurangan kita. Saya pede malam ini ngomong di depan Bapak Ibu, itu karena ada benang yang dirajut pada akhirnya bisa menutupi kekurangan kita. Mudah-mudahan segala kekurangan kita bisa ditutup dengan merajut ukhuwah ini, insya Allah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun, saudara. Saudara asalnya adalah sesatu, udara perut. Saudara seperut. Cuman saya enaknya ngomongkan saudara-saudara. Gak mungkin saya bilang seperut. Gak mungkin lah Ustadz Somad perutnya kan dari perut orang Sumatera. Kami kan dari perut orang Pulau Jawa. Memang betul beda pulau, beda bahasa. Tapi kalau diurut ke atas, kita akan bertemu pada perut Siti Hawa, istri Adam alaihi salam. Jadi kita ini bersaudara. Orang Barat manggilnya my brother, disingkat dengan bro. Orang Arab ya akhi, ya ukhti. Di Pulau Jawa sedulur, sederek, sedoyo semuanya. Mudah-mudahan kita dipersaudarakan. Yang bersaudara karena agama diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dipersaudarakan bukan satu agama, berbeda keyakinan. Kita bersaudara karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Soalnya mata saya nggak jelas ini ngelihat. Kenapa? Lampunya terang. Kenapa lampunya disorot ke wajah saya? Biar supaya di YouTube mukanya putih. Merajut ukhuwah. Saya datang ke Banjarnegara ini memang merasa merajut ukhuwah. Kenapa? Dari Batur saya sudah dijemput oleh Pak Agung, sampai di Banjarnegara disambut oleh Pak Anas dan keluarga. Saya kadang kalau diundang di Sumatera itu datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Masa sih?
Tapi kok jelangkung? Tapi di Banjarnegara ini saya dijemput, dikawal, masya Allah. Lalu tepuk tangannya nanti masih panjang. Lalu kemudian saya dibawa oleh Pak Agung dan Pak Anas ke mana tadi ya? Ke tempat Ibu Dokter Amalia Desiana beserta suami Ustaz Bima Maulana. Masya Allah. Ustaz itu artinya orang yang berilmu. Itu arti ustaz. Apapun ilmunya itu bahasa Persia. Jadi sudah ditabalkan namanya malam ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua insya Allah. Lalu kemudian tak lama setelah itu di atas pentas saya kedatangan Kiai Haji Wahid Jumali, yang satu dokter menyembuhkan penyakit fisik badan, kulit, tulang, daging, kepala, mata yang kelihatan. Yang satu lagi adalah kiai yang menyembuhkan penyakit dalam, batin, kolbu, hati, pikiran. Maka komplitlah ukhuwah di Banjarnegara ini. Yang satu dokter jasad, yang satu dokter batin di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang Banjarnegara yang sakit, itu memang penyakitnya unik itu. Tidak lagi salah dokternya. Ini memang sudah koalisi yang tepat. Tadi saya ngomong ke Gus Wakil Bupati, saya bilang saya bisa ceramah di sini. Kalau ditanya orang nanti, Ustaz Somad kok bisa ceramah di Banjarnegara? Karena wakil bupatinya satu alma mater dengan saya di Mesir. Oh, jadi kalau gitu ada unsur KKN-nya ini? Enggak, karena ini dalam dunia dakwah kita ngomong yang baik-baik. Insya Allah Allah jadikan semua yang kita sampaikan, kita dengar, kita amalkan menjadi amal kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Merajut ukhuwah, apalagi yang Ustaz lihat merajut ukhuwah di sini. Pada tahun 1926 berdiri Jam'iyah yang membangkitkan lagi marwah para ulama, disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1912 untuk memerangi TBC, takhayul, bid'ah dan cuerafat, ejaan lama, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, berdirilah yang disebut dengan Muhammadiyah. 1926, 1912, 1905 berdirilah Jam'iyah, organisasi keagamaan keumatan, bidang pendidikan, politik, kebangsaan, melawan Belanda penjajah. Lalu kemudian diberi nama dengan Sarekat Islam, SI, Muhammadiyah, NU, bisa ngumpul bersama satu majelis buat pengajian. Itu ada di Banjarnegara. Biasa kalau kita ngaji ini beda, ormas beda, bendera beda, tapi bisa bersama. Tadi sebenarnya saya mau nanya dengan ketua panitia ketika beliau mengatakan ini Ustadz kami nama punya PPU panitia pengajian umum. Ngajinya di mana? Di berbagai tempat. Yang gabung ini siapa? Kadang ketuanya NU, kadang Muhammadiyah, kadang SI, kami bisa bersama. Sebetulnya dalam hati paling dalam saya mau nanya, resepnya apa? Cuman saya kan jaga harga diri juga kan. Jadi jaim, jaga image. Jadi saya nggak nanya. Tapi beliau tadi ngomong di mimbar. Kata beliau, kalau Bapak Ibu ingat tadi omongannya, ini disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Jadi kabupaten kota se-Indonesia dari Sabang sampai Papua, bupati, wali kota, gubernur, kalau mau tahu apa resepnya organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan bisa duduk bersama,
Datanglah studi banding ke Banjarnegara. Kita sudah melihat secara nyata, kalau sudah duduk satu majelis, satu pentas sama ngaji, insya Allah masyarakat yang di bawah ngelihat ulamanya, tokohnya, ormasnya, kiainya. Makanya ada orang yang ngomong, sebenarnya Pak Ustadz menjinakkan buaya itu nggak sulit, yang susah itu ngumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya ngumpul, masyarakatnya manut, ikut, sami'na wa ata'na. Inilah yang terwujud di Banjarnegara ini, semuanya bisa ngumpul bersama. Mudah-mudahan kemesraan ini tidak cepat berlalu. Bersama di Banjarnegara, bersama juga di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bupati dengan wakil bupati, klop antara dokter zahir dengan dokter batin, antara ormas-ormas sudah komplit. Pengusaha, manusia ini kadang ada yang dinaikkan derajatnya karena nasab, karena nasabnya anak kiai, nasab anak ulama, nasab. Tapi ada yang diangkat derajatnya karena nisab, uangnya banyak, nisab, bayar zakat maksudnya. Kalau kita tidak lebih nasab, enggak lebih nisab, paling enggak nasib. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiganya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, seorang ulama, seorang kiai, tuan guru mengalir darahnya yang baik kepada anaknya. Tapi walaupun kita orang biasa, kita juga bisa menjadi baik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dilihat mungkin tidak baik, tapi cara Allah memberikan hidayah macam-macam, lalu kemudian mengalami sesuatu yang disebut dengan mati suri. Setelah itu mendapatkan hidayah, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, masuk Islam. Saya melihat videonya beberapa waktu yang lalu dan saya penasaran. Rupanya ditakdirkan Allah saya sampai malam ini enggak nonton berita melalui YouTube, medsos, tidak mendapatkan dari koran. Raja Maroko berpesan kepada anaknya, kalau kamu baca koran, yang bisa dipercaya cuma dua. Yang pertama tanggal, yang kedua harga. Ini Ustaz Somad fitnah ini enggak. Makanya saya senang sekali bisa datang kemari, bisa bertanya langsung dengan putri beliau, Ibu Bupati Banjarnegara. Bagaimana kehidupan almarhum itu, Bu? Apa kata Ibu? Beliau itu Ustadz Abdul Somad, lembut hatinya, memberikan hartanya, sodakohnya, infaknya, dan dia merasa bahwa semua bisa ditolong Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudara. Sekarang berapa putra putri anak almarhum? Cuman 2 orang Ustadz. Tapi beliau punya anak adopsi yang punya kekurangan, yang dipandang rendah remeh oleh manusia, tapi kemudian beliau mengangkat menjadi anaknya. Mudah-mudahan segala dosa, aib, cacat, kekurangan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pahala-pahala kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu pelajaran yang saya ambil ketika ibu dokter mengatakan kepada almarhum ayah beliau, saya nggak takut apa-apa karena saya punya Allah. Saya nggak khawatir, saya nggak cemas karena saya punya Allah. Apa kata almarhum? Omonganmu kurang tepat. Terus yang betul itu bukan saya punya Allah, tapi kita ini milik Allah. Karena kalau kita katakan
kita punya Allah, kita ngatur Allah. Tapi kalau kita katakan saya ini milik Allah, terserah Allah mau buat apa untuk saya. Ini sesuai dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Maka kita pun sebenarnya milik Allah. Ya terserah Allah mau buat kita seperti apa. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Khawatir malam ini akan hujan. Sekarang lagi musim hujan, di mana-mana banjir bandang. Ini nggak pakai tenda, nggak pakai alas. Nanti kalau turun hujan, becek, basah. Tapi kalau kita yakin bahwa kita milik Allah, alhamdulillah. Ya Ustaz ngomong bisa begitu kan karena nggak turun hujan. Ini jangan-jangan Banjarnegara pakai pawang ya. Tidak Ustaz Somad, ini karena doa orang-orang yang soleh, yang baik-baik menembus pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal. Semua yang hadir di tanah lapang alun-alun Banjarnegara ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka semua yang datang melangkahkan kaki, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan kesilapan kesalahan, satu langkah menaikkan tingkatan kemuliaan, pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ingat, bersih dari dosa, hutang tetap. Ini jamaah ada bawa handphone. Handphonenya ada senternya, bisa dihidupkan. Alhamdulillah. Oke. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup untuk TikTok. Berdakwah tidak hanya dengan ceramah, berdakwah tidak hanya dengan khutbah, berdakwah tidak hanya dengan mau'izah hasanah, tapi berdakwah juga bisa dengan TikTok. Gimana caranya dakwah TikTok? Itu tadi kan drone sudah naik ke atas, nanti di-share oleh panitia, masukkan ke Instagram, Telegram, kilogram, miligram, masukkan ke Facebook, masukkan ke Twitter, kirim ke grup-grup WhatsApp. Setuju? Ini solawat kami di Banjarnegara. Mana solawatmu? Bagus apa nggak bagus? Internet nggak bagus, isinya maksiat, isinya dosa. Iya, isinya maksiat, isinya dosa karena kita tidak mengisinya dengan zikir, tausiah, solawat, ngaji. Coba bayangkan manusia seramai ini
Ini berapa jumlahnya? Tolong nanti kita undang lembaga survei, hitung dari atas. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang serentak posting, hang langsung. Serentak posting, maka tersebarlah kebaikan-kebaikan. Kejahatan ada bukan karena kejahatan, tapi karena orang yang baik diam. Gelap ada bukan karena ada gelap, tapi karena tidak ada yang menyalakan lampu. Malam ini gelap, tidak ada bintang, tidak ada matahari, tapi dia bisa terang karena kita menyalakan lampu-lampu. Maka insya Allah dengan solawat, dengan zikir, terang benderanglah Kabupaten Banjarnegara ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz tadi katanya dakwah itu nggak ceramah. Ya saya kebetulan dakwahnya dengan tablik akbar.